Di mata petani Jepang, itu adalah harta karun. Mari kita lihat bagaimana petani Jepang menggunakan penyeberangan untuk mempraktikkan pertanian ekologis. Ini adalah prefektur Ishikawa, Jepang, daerah penghasil beras utama di Jepang. Itu benar. Itu yang saya perkenalkan di video berkali-kali. Mereka menggunakan transplantasi padi orang tua dalam skala besar untuk terlibat dalam pertanian ekologis di pertanian. Mari kita lihat bagaimana mereka menggunakan penyeberangan. Ya, pertama-tama, mereka melakukan penyeberangan besar-besaran setiap tahun. Setelah padi dipanen, pertama kali memasuki menara pengeringan untuk mengeringkan. Kemudian, lepaskan cangkangnya. Beras yang dijual di banyak pasar di Jepang sebenarnya adalah beras merah dengan hanya salib yang terkelupas. Ketika konsumen ingin makan, mereka akan pergi ke toko beras halus terdekat untuk mengolahnya menjadi nasi halus. Sekam yang dikeluarkan dari beras merah ini setelah diproses adalah sekam padi yang serius. Jadi bagaimana sekam padi digunakan dalam skala besar? Peternakan di prefektur Ishikawa ini. Mereka mengembalikan sekam ke sawah setiap tahun. Bagaimana dengan perlambatan mereka? Ada beberapa detail penting. Yang pertama adalah menaburkan mikroba di sawah. Ini alat untuk menumpahkan corong. Muat corong dengan mikroba. Jalankan lingkaran di sawah dan sebarkan secara merata. Kemudian, penyeberangan skala besar dikembalikan ke lapangan. Mereka memiliki corong kecil yang mereka gunakan untuk berkeliling. Terakhir, jika Anda memutar pembajakan lagi, Anda dapat mengembalikan penyeberangan ke lapangan untuk memperbaiki tanah. Ada juga beberapa petani yang menyebarkan penyeberangan tumpukan demi tumpukan ke lapangan. Lalu bagaimana dengan api? Model perbaikan tanah melalui pengolahan tanah putah lain adalah bahwa mereka pertama kali membuka penyeberangan ke lapangan. Letakkan lapisan pupuk organik di atasnya, tanduk putar, dan dengan demikian model perbaikan tanah dalam. Yang kedua adalah menggunakan penyeberangan untuk mengisi kekosongan yang gelap. Mencapai lahan pertanian berstandar tinggi, fungsi drainase. Adapun ini, saya memiliki video sebelumnya yang didedikasikan untuk membicarakannya. Sistem pertanian Jepang sangat canggih. Setelah mereka membeli manajemen kasus, mereka harus mengisi persimpangan dalam skala besar, meningkatkan visibilitas tanah, bukan hanya sawah. Bagaimana dengan sistem keamanan kebun mereka? Peternakan sayuran ketiga di Jepang. Mereka juga menggunakan penyeberangan untuk memperbaiki tanah. Salah satu caranya adalah dengan menaburkan vitamin bakteri terlebih dahulu. Taburkan sekam nasi lagi. Cara lain untuk bermain adalah dengan meletakkan lapisan sekam padi di atas kandang. Dikatakan bahwa cara ini dapat membuat gulma terus tumbuh. Bagaimana dengan 4 cara menggunakan penyeberangan? Setiap peternakan keluarga di Jepang harus memiliki alat ini. Dan itu perokok arang yang bisa dilacak. Dan kemudian ada mulut bel. Di atas adalah daun bawang rokok. Arahkan saja koran atau kayu bakar yang diwarnai di bagian bawah. Itu terlihat seperti persimpangan, dan perlahan-lahan bisa menjadi jalan untuk dijelajahi. Yang ingin saya ingatkan secara individual adalah terus memutar tumpukan dalam proses mikro, rebut panasnya. Karbonisasi saja. Jangan dibakar menjadi abu. Bagaimana jika terbakar menjadi abu? Itu tidak berharga. Saudara, bagaimana dengan alat ini? Kami telah menggantinya di Cina, dan telah ditingkatkan di atas teknologi Jepang. Ini telah mengajukan paten nasional. Saat ini, banyak pertanian ekologi organik di Cina telah banyak digunakan. Nilai pantai sekam beras mikro ini sangat banyak. Dapat digunakan untuk memperbaiki tanah. Ini juga dapat digunakan untuk memelihara bibit. Singkatnya, ini harus dimiliki untuk setiap peternakan keluarga. Metode aplikasi kelima adalah mencampur telur doukou dengan doukou segar untuk memperbaiki tanah. Ini adalah nenek petani organik di Kochi. Dia membeli sejumlah besar penyeberangan setiap tahun, bakar menjadi telur doukou dan campur dengan doukou segar. Bekerja sama untuk memperbaiki tanah. Pada tahun 2024, saya mengunjungi peternakan Tuan Matsuaki yang berusia 92 tahun di Jepang. Saya bisa menggunakan tongkat di tempat untuk menemukan kedalaman 1,5 meter di tanah. Cara menambahkan karbon penyeberangan dan penyeberangan segar inilah yang meningkatkan permeabilitas udara tanah. Memberi ruang untuk sejumlah besar mikroorganisme, menyadari budidaya pertanian ekologis organik. Saudara-saudara, apakah mata Anda akan bersinar setelah menonton video ini? Penyeberangan memiliki nilai yang luar biasa. Jika Anda memiliki pabrik pengolahan beras di dekatnya, mereka dapat memanfaatkan sepenuhnya persimpangan mereka. Temukan nilai bisnis yang unik. Oke, menurut saya, video ini berharga. Anda dapat menyukai dan membagikannya dengan teman-teman Anda. Ikuti Pak Huang untuk menunjukkan model baru pertanian global.